Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa sekalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bu Sofa akan menjelaskan submateri kewirausahaan, yaitu terkait dengan Business Capital Access. Nah, dari kalian ada yang sudah tahu apa itu Business Capital Access? Oke, Business Capital Access hari ini saya akan menjelaskannya. Nanti kita akan belajar tentang beberapa pendanaan yang bisa kita dapatkan untuk membuat usaha yang sedang kita jalani berjalan secara baik melalui dana-dana yang dapat kita dapatkan yang aksesnya itu terbuka bagi para pelaku bisnis. Nah, nanti dana-dana apa saja yang bisa kita dapatkan untuk pelaku usaha yang baru-baru untuk nanti usahanya bisa didanai dan bagaimana juga usaha tersebut bisa berjalan secara baik. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, sebelum kita melihat langkah-langkahnya seperti apa, kita melihat dulu terkait dengan kebijakan UMKM yang ada di Indonesia. Nah, di slide pertama ini kita akan melihat tentang kebijakan UMKM yang ada di Indonesia. Nah, UMKM itu apa? UMKM itu kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kenapa Indonesia butuh banyak para entrepreneur atau pengusaha-pengusaha muda? Yang pertama, karena syarat untuk menjadi negara maju, negara tersebut harus memiliki entrepreneur atau pelaku usaha yang minimal adalah 2% dari total populasi. Nah, di Indonesia masih kurang dari itu, sehingga pemerintah Indonesia memang berusaha untuk meningkatkan meningkatkan pelaku-pelaku bisnis sehingga total masyarakat yang menjadi entrepreneur itu bisa minimal 2% dari total populasi yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian yang kedua alasannya adalah untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Pengusaha memiliki kecenderungan itu memiliki salah satu sifatnya adalah terus berinovasi. Nah, dengan memunculkan berbagai macam inovasi akan muncul berbagai macam teknologi baru juga untuk memenangkan persaingan pasar. Jadi ketika banyak inovasi sehingga akan ada persaingan pasar sehingga daya saing barang juga menjadi lebih besar. Nah, itulah sehingga kondisi ekonomi di Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi atau lebih meningkat. Kemudian pemerataan pendapatan. Alasan yang ketiga adalah terkait dengan pemerataan pendapatan. Jadi di Indonesia memang total populasi penduduknya cukup besar. Nah, salah satu mata pencaharian yang mungkin bisa menjadi pilihan adalah menjadi pelaku wirausaha. Nah, pemerataan pendapatan ini untuk memberikan kans untuk para pelaku wirausaha juga untuk menciptakan mata pencaharian baru. Jadi kan mungkin kalau trennya beberapa tahun yang lalu bahwa mata pencaharian masyarakat itu lebih banyak pekerja kantoran atau mungkin guru dan yang lain-lain Nah, sekarang ini kita mencoba untuk menciptakan mata pencaharian baru yaitu sebagai wirausahawan. Nah, dengan adanya atau banyaknya wirausahawan muda yang ada sehingga akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia yang jumlahnya ini semakin hari populasinya semakin banyak. Kemudian yang keempat, alasan Indonesia membutuhkan banyak entrepreneur adalah ekonomi lokal menjadi lebih kuat Dengan berkembangnya pengusaha lokal Indonesia itu juga memperkuat domestic demand sehingga mengurangi ketergantungan kita pada barang-barang yang asalnya dari luar negeri. Jadi karena banyak entrepreneur, banyak barang yang memang inovasinya atau dibuatnya atau diproduksinya di Indonesia, sehingga akhirnya masyarakat Indonesia pun juga akhirnya lebih memilih lebih banyak memilih barang-barang yang hasil produksi dari pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, sehingga akhirnya
kegiatan ekonomi di Indonesia menjadi lebih baik lagi dan keadaan ekonominya menjadi lebih baik lagi. Nah, itu adalah alasan gitu ya, alasan kenapa Indonesia membutuhkan banyak entrepreneur. Jadi kondisi di mana 2%, jadi 2% dari penduduk suatu negara itu menjadi negara yang besar ketika 2% populasinya adalah seorang entrepreneur. Nah, ini berarti kan menjadikan bagi masyarakat untuk akhirnya membuka gitu ya peluang usaha baru melalui mata pencarian yang namanya wirausahawan atau entrepreneur. Nah, ini ya kenapa akhirnya Indonesia membutuhkan banyak entrepreneur. Nah, kemudian ini adalah terkait dengan transformasi fundamental ekonomi Indonesia. Jadi mungkin tahun-tahun sebelumnya gitu ya, Indonesia itu lebih banyak bersifat ekonominya itu bersifat konsumtif gitu ya. Nah, sekarang kita gerakkan bagaimana ekonomi itu berpusat pada produksi gitu ya. Jadi kita tidak hanya mengkonsumsi tapi kita berusaha untuk memproduksi gitu ya. Barang, jasa dan yang lain-lainnya itu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi dari Indonesia juga untuk Indonesia gitu ya. Kalau selama ini mungkin barang-barang branded itu dari luar negeri, tapi dengan banyaknya para wirausahawan yang ada di Indonesia sehingga akhirnya barang-barang yang memang asli lokal Indonesia rupanya juga semakin lama semakin banyak pilihannya dan kualitasnya juga bagus juga. Nah, dari situ gitu ya kita paham bahwa memang bagaimana kondisi entrepreneur gitu ya. Entrepreneur itu di Indonesia itu semakin waktu semakin lebih meningkat gitu ya. Kemudian tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan. Tadi disebutkan bahwa dengan pelaku usaha yang semakin tahun semakin banyak, berarti kan lapangan pekerjaan juga menjadi lebih banyak juga sehingga akhirnya pengentasan kemiskinan juga menjadi bisa diminimalisir. Ya, pembangunan yang lebih merata gitu ya, pembangunan yang lebih merata dan pengentasan kemiskinan. Ini adalah suatu wujud transformasi ekonomi di Indonesia. Jadi bagaimana pemerintah Indonesia itu berusaha memang menyokong UMKM yang ada di Indonesia gitu ya, itu adalah memiliki berbagai macam alasan gitu ya, berbagai macam alasan. Sehingga alasannya banyak. Tadi ada 2% gitu ya. Jadi negara itu sukses ekonominya ketika memang 2% dari total populasinya adalah seorang pengusaha atau menjadi entrepreneur. Kemudian dari situ akan banyak lapangan pekerjaan yang akhirnya dibuka sehingga juga akhirnya bisa menjadikan Indonesia pengentasan kemiskinannya juga menjadi lebih bagus lagi. Kemudian pembangunan juga menjadi lebih merata. Nah, ini adalah bagaimana kita mencoba untuk mentransformasi gitu ya ekonomi yang ada di Indonesia melalui usaha untuk melahirkan gitu ya, melahirkan entrepreneur baru. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan business capital access gitu ya. Business capital access ini terkait dengan pendanaan. Ya, terkait dengan pendanaan. Nah, menjadi seorang pelaku usaha memang butuh yang namanya dana gitu ya, menjadi dana atau bagaimana kita memiliki modal gitu ya, memiliki modal usaha yang akhirnya usaha itu bisa berjalan secara bagus. Nah, untuk pemodalan pemerintah itu memiliki kebijakannya sendiri. Ya, kebijakan ekonomi di mana pemerintah berusaha untuk mendukung UMKM yang ada di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang ada. Salah satunya adalah kebijakan tentang kredit usaha rakyat gitu ya, atau KUR. Nah, pemerintah mulai tahun 2015 sampai dengan saat ini itu berusaha untuk menurunkan bunga kredit usaha rakyat yang dulunya 22% menjadi hanya 12%. Nah, dari kredit usaha rakyat ini gitu ya, yang dikeluarkan oleh kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian akhirnya oleh bank-bank yang menjadi penyalur gitu ya, menjadi penyalur itu memiliki bunga yang akhirnya menjadi cukup rendah.
Nah, dari sini akhirnya mempermudah para pelaku usaha baru untuk akhirnya mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya. Dulu 22%, sekarang menjadi 12%. Kemudian di tahun 2018 terjadi penurunan lagi gitu ya, menjadi bunga kurnya atau bunga kredit usaha rakyatnya itu menjadi hanya 7%. Nah, dari sini kan dengan bunga yang rendah berarti akhirnya pemerintah memiliki kebijakan untuk para pengusaha itu mudah untuk mendapatkan modalnya gitu ya, mendapatkan modalnya, sehingga akhirnya banyak gitu ya para pelaku wirausaha itu akhirnya bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, itu ya. Nah, itu adalah paket dari kebijakan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah terkait dengan kredit usaha rakyatnya. Dari 22% turun menjadi 12% dan saat ini mencapai 7% bunganya. Nah, kemudian paket yang lain adalah terkait dengan perlindungan, gitu ya, terkait dengan perlindungan. Jadi memotong mata rantai pemusatan ekonomi pada kelompok tertentu. Jadi intinya bahwa pelaku wirausaha itu akhirnya dibuka seluas-luasnya. Jadi tidak hanya untuk orang-orang tertentu saja, untuk pengusaha-pengusaha memang yang sudah besar, tapi juga memiliki peluang bagi pelaku wirausaha yang lain yang mungkin masih baru untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Jadi memotong mata rantai itu. Jadi mungkin dulu itu kalau seumpama usaha A gitu ya, hanya orang-orang itu saja yang akhirnya menjalankan wirausaha tersebut. Tapi kalau sekarang dibuka selebar-lebarnya untuk semua kalangan masyarakat dengan semua lapisannya gitu ya, dengan semua lapisan masyarakat. Kemudian kebijakan yang lain adalah terkait dengan perizinan gitu ya, tentang perizinan UMKM-nya gitu ya, perizinan usahanya. Mungkin dulu gitu sebelum tahun 2016 itu dilakukannya secara berbelit-belit gitu ya, birokrasinya mungkin dipersulit dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau sekarang ini perizinannya memang diupayakan secara cepat gitu ya, secara cepat, tidak berbelit-belit. Apabila misalkan gitu ya, salah satu pengusaha itu berusaha untuk mendapatkan kredit gitu ya, kredit dari bank untuk memodali usahanya, itu dilakukan secara lebih mudah gitu ya, prosedurnya dilakukan secara lebih mudah. Nah, ini adalah paket kebijakan ekonomi yang mendukung UMKM yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, tadi adalah terkait dengan kebijakannya gitu ya, terkait dengan kebijakannya. Nah, sekarang adalah terkait dengan tantangannya gitu ya, 3 tantangan perkembangan UMKM. Nah, tadi sudah ada kebijakan terkait dengan kredit usaha rakyat yang memang bunganya itu semakin diperkecil gitu ya, semakin diperkecil sehingga mempermudah para pengusaha-pengusaha baru itu untuk mendapatkan kredit untuk memodali usahanya. Nah, atau biasa disebut sebagai kemudahan akses pembiayaan gitu ya. Itu adalah menjadi tantangan gitu ya, tantangan perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Jadi kemudahan akses pembiayaan. Kemudian akses ini bisa diperolehnya dari mana? Akses pembiayaan atau pemodalan usaha ini didapatkan dari perbankan yang memang didukung oleh pemerintah gitu ya. Beberapa bank yang ada di Indonesia memang memiliki program untuk kredit usaha rakyatnya gitu ya, untuk rakyat yang berusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian juga ada pembiayaan lain yaitu crowdfunding gitu ya, crowdfunding. Jadi rame-rame. Jadi satu usaha itu disokong oleh pengusaha yang lebih besar gitu ya, pengusaha yang lebih besar, sehingga usaha baru ini menjadi lebih hidup gitu ya, lebih hidup dan bisa berjalan. Itu adalah crowdfunding. Jadi misalkan aja si A itu baru dalam bisnis makanan gitu ya. Nah, itu pembiayaannya itu rame-rame
rame-rame itu maksudnya dibiayai oleh pembisnis makanan yang lebih besar darinya, itu dibiayai oleh yang lebih besar gitu ya, yang lebih besar. Nah, kemudian ada juga inovasi peer-to-peer lending gitu ya. Jadi ada juga peminjaman gitu ya, peminjaman oleh orang-orang yang juga pelaku usaha gitu ya. Jadi antar teman itu yang juga berbisnis gitu ya, juga berbisnis itu memberikan pinjaman pada temannya yang lain yang juga melakukan bisnis juga gitu ya. Itu beberapa akses pembiayaan. Nah, tantangan yang lain adalah karena ini mudah gitu ya, akses untuk berwirausaha sekarang mudah dalam hal pendanaan, berarti kita punya tantangan lain. Yang kedua adalah tentang inovasi dan kreativitas. Nah, mungkin misalkan aja ada satu orang di sini gitu ya, satu orang di antara kalian itu punya keinginan membuka usaha di bidang makanan gitu ya, di bidang makanan. Nah, berarti kan saat ini juga banyak juga pengusaha lain atau pengusaha baru juga yang juga menjalankan inovasi yang sama, bisnis yang sama. Nah, kita butuh untuk punya inovasi dan daya kreativitas gitu ya, karena di tengah persaingan gitu ya, persaingan bisnis khususnya di bidang bisnis makanan tersebut. Nah, tantangan dari pelaku UMKM adalah inovasi dan kreativitas. Jadi bagaimana inovasi dan kreativitas ini merujuk pada opportunity-nya, kesempatannya. Kemudian yang kedua adalah keunikannya, dan yang ketiga adalah keuntungan bagi orang lain gitu ya. Jadi apa sih keuntungan usaha ini bagi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi tidak hanya ada kreativitas tapi juga keunikan, tapi juga bisa memiliki keuntungan bagi orang lain. Nah, itu ya, itu adalah tantangannya. Jadi di tengah persaingan gitu ya, di tengah persaingan para pelaku bisnis yang sama-sama gitu ya, sama-sama di menjalankan bisnis tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah akses terhadap pasar. Itu juga menjadi tantangan, gitu ya, tantangan bagi pelaku UMKM. Jadi tradisional market kah, gitu ya, atau pembisnis tersebut itu berusaha untuk mengakses pasarnya, gitu ya, melalui online atau global market. Nah, itu juga butuh untuk diperhatikan. Kayak seperti saat ini, di tengah pandemi saat ini, mungkin orang-orang menghindari gitu ya, menghindari keramaian, sehingga bisa jadi juga menghindari gitu ya pasar atau tradisional market gitu ya. Jadi berarti kan kesempatannya di tengah situasi seperti ini mungkin bisnisnya akan lebih laku gitu ya ketika aksesnya menggunakan online atau global market gitu ya, global market. Nah, ini adalah beberapa tantangan dalam perkembangan UMKM gitu ya, terkait dengan pembiayaan gitu ya. Kemudian juga tantangan dalam hal inovasi dan kreativitas di tengah banyak persaingan gitu ya, antar pembisnis baru yang ada di sekitar kita. Plus juga bagaimana akses terhadap pasar, kita juga butuh untuk memperhatikannya. Oke, teman-teman. Nah, tentang ekonomi digital gitu ya, kita tidak memungkiri bahwa di tengah perkembangan zaman saat ini dunia digital berkembang secara sangat pesat gitu ya. Begitupun juga dalam hal perekonomian gitu ya. Ketika kita menjalankan usaha kita, kita juga butuh bersandingan dengan dunia digital gitu ya, dunia digital. Nah, ini adalah kondisi kita saat ini gitu ya. Jadi bagaimana transaksi e-commerce gitu ya, jadi transaksi penjualan secara digital itu tumbuh subur saat ini gitu ya, di tengah pandemi saat ini apalagi gitu ya. Jadi sebagai pelaku wirausaha saat ini kita butuh untuk melihat bagaimana akses ekonomi digital yang ada di Indonesia. Kenapa ini menjadi tren gitu ya, karena di tengah jumlah penduduk yang besar gitu ya, Indonesia punya penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Kemudian juga
sebagian besar dari penduduk kita ini adalah pengguna ponsel dan pengguna internet secara aktif gitu ya, sehingga untuk mempermudah mereka melakukan kegiatan ekonomi gitu ya, untuk mempermudah masyarakat melakukan kegiatan ekonomi, akhirnya butuh juga menyandingkan kegiatan ekonomi ini dengan ekonomi digital gitu ya, atau bisa disebut sebagai e-commerce. Nah, kita perlu juga untuk menyandingkan UMKM dan teknologi digital gitu ya. Mungkin kalau UMKM kemudian prosedur bisnisnya dilakukan secara tradisional, mungkin sekarang akan sulit hanya dilakukannya secara, yaitu tadi ya, secara face to face gitu ya. Jadi kita ingin beli baju, kita harus ke pasar dulu gitu ya, ke pasar tradisional kah gitu ya, atau kita ingin beli sayuran, kita harus ke apa namanya, ke marketnya langsung gitu ya. Mungkin zaman dulu itu dilakukannya seperti ini, tapi seperti itu. Tapi kalau di sekarang ini proses kegiatan ekonomi memang lebih banyak gitu ya, disandingkan dengan berbagai macam cara gitu ya. Salah satunya dengan melakukan bisnis gitu ya, dengan prinsip online gitu ya. Ini adalah beberapa prosentase gitu ya, prosentase bagaimana manfaat teknologi digital bagi pengusaha UMKM gitu ya. Jadi ketika kalian ingin membuka usaha kalian sendiri, ingin kalian usaha tersebut itu menjadi lebih besar, nah coba untuk membuka diri untuk menggunakan teknologi digital. Nah, rupanya gitu ya, bagaimana manfaat teknologi digital ini bagi pengusaha UMKM? Kalau dilihat di sini itu rupanya dari segi penjualan itu bisa naik menjadi 80%. Jadi bahwa teknologi digital ini bisa menyokong penjualan gitu ya. Jadi banyak pengusaha yang menilai bahwa penjualannya semakin naik gitu ya. Semakin naik dengan teknologi digital yang ada, yaitu ada 80%. Nah, kalau sekarang ini mungkin banyak ya aplikasi gitu ya, aplikasi online untuk membantu para wirausahawan mempromosikan barangnya gitu ya, barang atau usahanya, misalkan aja melalui Shopee kah, Tokopedia dan yang lain-lain. Rupanya gitu ya, itu bisa meningkatkan gitu ya, meningkatkan penjualan mereka gitu ya. Itu dari hasil statistika seperti itu. Kemudian potensi membuka kerja di bidang offline, kita membuka kesempatan kerja di bidang offline itu 1,5% gitu ya. Jadi intinya bahwa walaupun bisnisnya digital gitu ya, tapi juga memberikan kesempatan bagi orang-orang gitu ya, orang-orang atau masyarakat itu memberikan kesempatan pekerjaan bagi masyarakat sekitar gitu ya. Jadi misalkan aja bisnisnya online, misalnya bisnis garment gitu ya, fashion gitu ya, bisnis fashion. Walau dilakukan secara online, tapi juga bisa membuka kesempatan pekerjaan bagi masyarakat sekitar gitu ya. Itu 1,5%. Kemudian produk yang lebih inovatif dibandingkan offline gitu ya, karena mungkin kita memiliki, para pengusaha tersebut memiliki banyak referensi ketika akhirnya bisnis tersebut dilakukan secara online, akhirnya selalu up to date, sehingga inovasi itu banyak bermunculan gitu ya ketika bisnis tersebut disandingkan dengan teknologi digital, sampai dengan akses pasar internasional, karena akan mudah untuk akhirnya mempromosikan dan melakukan penjualan gitu ya melalui online, sehingga akhirnya pembelinya tidak hanya dari dalam negeri tapi juga bisa dari luar negeri. Nah, ini adalah beberapa bagaimana teknologi digital dan UMKM itu bisa seiring berjalan, bersinergi gitu ya, dengan teknologi digital yang lebih yang semakin berkembang pesat,
tapi juga bisa menyokong gitu ya, menyokong para pelaku UMKM. Nah, untuk mendapatkan akses gitu ya, akses pendanaan UMKM itu bisa didapatkan melalui 3 langkah gitu ya, atau 3 cara. Yang pertama, kalau memang kita punya dana yang lebih atau tabungan yang lebih, kita bisa mendanai usaha tersebut dari kantong kita sendiri gitu ya, kantong kita sendiri. Jadi itu adalah pribadi gitu ya, dari pribadi, entah itu dari orang tua gitu ya, atau mungkin kalian memiliki tabungan yang lebih gitu ya, atau mungkin kalian membuka usaha dengan teman kalian, akhirnya patungan. Nah, itu kan salah satu bentuk cara mendapatkan dana atau modal UMKM. Yang pertama adalah dari diri pribadi, dapat warisan yang banyak gitu ya, kemudian akhirnya buka usaha, berarti kan pemodalannya dari siapa? Berarti dari usaha pribadi. Kemudian yang kedua dari kredit. Nah, dari kredit ini berarti kita mengakses dari instansi-instansi yang membuka gitu ya, yang membuka perkreditan bagi para wirausahawan gitu ya. Contohnya pelaku perbankan gitu ya, dari perbankan yang ada. Karena tadi di slide-slide awal dijelaskan bahwa modal itu juga disokong oleh diberikan kebijakannya oleh pemerintah, kemudian akhirnya dijalankan gitu ya, dijalankan oleh para pelaku perbankan untuk memberikan kredit usaha bagi para wirausahawan di Indonesia. Jadi itu adalah kredit, sistemnya kredit. Kalau kredit berarti harus ada bunga yang nanti juga dibayarkan. Nah, dari bunga tersebut gitu ya, kita tahu bahwa ada kebijakan terkait dengan perkreditan pemodalan kredit untuk para wirausahawan itu yang memang bunganya rendah gitu ya. Itu dari kredit. Kemudian yang ketiga adalah dari grant modal usaha gitu ya. Grant modal usaha berarti dari hadiah gitu ya. Bisa dari hadiah, bisa dari kompetisi-kompetisi yang bisa kita dapatkan gitu ya. Kita dapatkan untuk mempromosikan usaha kita. Jadi kita seperti ini, misalkan aja kita punya proposal bisnis gitu ya, proposal bisnis, kemudian kita coba untuk mempresentasikan gitu ya proposal bisnis kita itu ke pengusaha-pengusaha yang punya usaha yang lebih besar dari kita, dan mencoba untuk mendapatkan dana dari mereka gitu ya, dana dari mereka. Itu adalah grant modal usaha. Banyak beberapa hadiah kompetisi untuk wirausahawan gitu ya yang bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa saja kompetisinya, kompetisi bisnis tersebut. Nah, ini beberapa kompetisi bisnis yang bisa kalian akses gitu ya, bisa kalian akses di internet. Beberapa masih dijalankan hingga saat ini, sehingga modalnya gitu ya, modal dari usaha tersebut bisa kalian gunakan dari hasil kalian mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada. Yang pertama adalah Diplomat Success Challenge. Itu adalah kompetisi dengan total grant sampai dengan 2 miliar gitu ya. Itu bisa hibah gitu ya. Hibah bukan pinjaman gitu ya. Jadi intinya adalah kita mendapatkan hibah gitu ya. Nah, ketika kita mengikuti kompetisi juga butuh untuk dilihat. Itu adalah dananya itu hibah secara cuma-cuma, kita memang diberikan dari hasil kita mempresentasikan bisnis yang akan kita buat, ataukah itu adalah terkait dengan pinjaman. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, kalau ini gitu ya, Diplomat Success Challenge ini adalah dana hibah gitu ya. Penggagasnya adalah Wismilak Diplomat atau Wismilak Foundation. Kemudian yang kedua ada Wirausaha Muda Mandiri. Jadi ini kompetisi yang diadakan oleh Bank Mandiri bagi pengusaha muda yang inovatif dan kreatif. Pemenang mendapatkan modal usaha dan pelatihan serta mentoring untuk pembentukan relasi bisnis.
Jadi banyak sekali kompetisi bisnis gitu ya, yang tidak hanya memberikan hibah kepada pesertanya, tapi juga memberikan pelatihan dan mentoring gitu ya, pelatihan dan mentoring. Jadi memberikan kesempatan kita untuk membuka jaringan gitu ya, jaringan jaringan dengan pengusaha-pengusaha yang sudah lebih sukses dari kita gitu ya, dan juga para wirausahawan baru yang mungkin punya gitu ya suka dukanya ketika menjalankan usaha atau bisnisnya. Jadi akan banyak relasi bisnis. Jadi tidak hanya dikasih hadiah, tapi kita juga dikasih bentuk mentoring atau pelatihan. Kemudian ada juga Java Business Competition atau GBC, diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa Telkom University, yang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan seminar dan entrepreneur festival. Nah, itu beberapa dari kompetisi bisnis lokal ini bisa kalian cari di internet, dan kalau memang kalian membutuhkan gitu ya untuk memberikan dana bagi usaha yang sedang kalian jalankan, yang kalian anggap usaha tersebut itu inovatif dan kreatif, bisa kalian mengikuti kompetisi-kompetisi seperti ini. Nah, kalau untuk WMM atau wira usaha muda mandiri, nanti kalian bisa melihat di websitenya gitu ya, kapan bukanya gitu ya. Kompetisinya dilakukan untuk usaha-usaha yang sektornya apa gitu ya. Kemudian kreativitasnya yang sebagaimana sehingga layak untuk nanti didaftarkan gitu ya, didaftarkan itu bisa ya. Nah, ini kompetisi ini sudah dilakukan sejak tahun 2007 dengan Bank Mandiri sebagai pembuat acaranya gitu ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, untuk bidang atau sektor usahanya itu ada yang jasa. Jadi kompetisi ini diperuntukkan bagi mahasiswa maupun non mahasiswa gitu ya. Dari mahasiswa berarti nanti dari universitas yang mengajukan, kalau untuk yang non mahasiswa berarti dari komunitas-komunitas yang terpilih gitu ya. Kemudian setelah itu proposal bisnisnya itu didaftarkan gitu ya, didaftarkan, kemudian nanti ada seleksi administrasi dan verifikasi lapangan gitu ya. Nanti 70 finalis yang lolos seleksi akan diundang untuk mempresentasikan proposal bisnisnya, kemudian diseleksi gitu ya, diberikan mentoring, kemudian dipilih gitu ya, siapa-siapa yang menjadi pemenang hibah tersebut. Nah, untuk sektor bisnisnya bisa dari jasa gitu ya, dari perdagangan dan jasa, wirausaha boga juga bisa gitu ya, wirausaha sosial juga bisa masuk di sini, wirausaha kreatif dan wirausaha teknologi. Ini adalah sektor-sektor wirausaha yang bisa didaftarkan untuk kompetisi WMM. Ini di tahun 2018. Nanti kalian bisa melihat untuk tahun 2020 dan tahun-tahun yang lainnya, itu bisa kalian di websitenya. Nah, kemudian ada juga kompetisi lain kalau kalian masih duduk di jenjang mahasiswa gitu ya. Ada kompetisi yang layaknya seperti PKMW gitu ya, PKM kewirausahaan. Nah, kalau PKMW itu kan hanya didanai, kemudian kita menjalankan wirausaha kita gitu ya, wirausaha kita yang sesuai dengan proposal. Nah, kalau ini gitu ya, ini adalah program kewirausahaan Merdeka Belajar yang juga diinisiasi oleh LL Dikti. Bentuknya adalah kegiatan bisnis manajemen mahasiswa Indonesia atau KBMI. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha dan mengembangkan usahanya lebih dini dan akan dibimbing dan terbimbing gitu ya. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Jadi intinya
KBMI ini berusaha untuk nanti ketika para sarjana ini lulus gitu ya, jadi tidak menganggur lagi karena mereka sudah punya pegangan gitu ya, mata pencaharian, yaitu bisnis yang sedang mereka geluti. Nah, hibahnya juga cukup besar, antara 10 juta sampai 20 juta. Tidak hanya diberikan hibah, tapi juga diberikan pendampingan wirausaha dan mentoring. Jadi akan ada workshop dan yang lain-lain terkait dengan bisnis, sehingga para mahasiswa yang bisnisnya tersebut didanai itu tidak dilepas begitu saja. Ada mentor dan yang lain-lain yang nanti mendampingi dan mengevaluasi. Nah, kalau kalian ingin tahu banyak terkait dengan KBMI ini, bisa kalian download buku panduannya di SIM PKMI Kemendikbuddikti, yaitu terkait dengan panduan KBMI. Nanti bisa dilihat di sana. Oke, itu teman-teman terkait dengan business capital access gitu ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan dana untuk modal usaha kita gitu ya. Jadi bisa kita danai usaha tersebut dari pribadi kita, tapi juga bisa kita lakukan dengan cara mencari modal gitu ya, mencari modal. Mencari modal tersebut bisa dengan peminjaman gitu ya, dengan peminjaman melalui bank, ataupun sekarang juga banyak meminjam tapi melalui komunitas wirausaha atau pengusaha yang ada gitu ya. Jadi para pengusaha itu berkumpul dalam suatu komunitas, ketika ada satu temannya yang ingin membuka usaha, jadi mereka seperti crowdfunding gitu, berusaha untuk membantu teman tersebut tanpa ada bunga. Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya ketika kalian berwirausaha akan lebih bagus kalian punya jaringan gitu ya, punya jaringan. Dari jaringan tersebut kita punya banyak ilmu dan masukan untuk menjalankan bisnis kita, dan bagaimana juga untuk mendapatkan modal yang tepat gitu ya, modal yang tepat dan tidak memberatkan gitu ya. Itu terkait dengan kredit dan peminjaman. Kemudian yang ketiga, melalui beberapa usaha kompetisi gitu ya, kompetisi untuk mendapatkan dana bisnis kita melalui hibah-hibah yang ada. Salah satunya ada KBMI, kemudian ada wirausaha mandiri tadi gitu ya, dan beberapa kompetisi lain yang bisa kalian akses gitu ya saat ini melalui internet. Oke, teman-teman, itu adalah pembelajaran terkait dengan business capital access. Semoga bermanfaat, mempermudah kalian juga untuk mendapatkan modal usaha untuk bisnis yang sedang kalian jalankan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.